Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Ramadhani dengan NPM 240310240072. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan silitol dari limbah lignoselulosa oleh Komagataela pastoris. Di sini ada referensi yang saya ambil dari jurnal dengan judul Biovalorization of Lignocellulosic Materials for Xylitol Production by the Yeast Comagataela pastoris. Nah, yang pertama, apa itu xylitol? Xylitol adalah gula alkohol atau poliol yang secara alami ditemukan dalam jumlah kecil di beberapa buah dan sayuran. Dalam konteks penelitian ini, xylitol diproduksi secara bioteknologi dari silose yang berasal dari biomassa lignoselulosa melalui proses fermentasi oleh mikroorganisme Comagataela pastoris. Yang kedua ada manfaat xylitol. Yang pertama itu pemanis rendah kalori, cocok untuk penderita diabetes. Yang kedua melindungi gigi atau anti karies. Banyak digunakan dalam produk kesehatan mulut seperti permen karet bebas gula. Yang ketiga, bahan bernilai tinggi digunakan dalam industri pangan dan farmasi. Yang terakhir ada produk ramah lingkungan, dihasilkan dari sumber terbarukan atau limbah lignoselulosa. Selanjutnya ada apa itu hidrolisis? Hidrolisis asam encer adalah proses kimia untuk menguraikan hemiselulosa dalam biomassa lignoselulosa menjadi gula-gula sederhana, terutama silose dan arabinose, menggunakan asam sulfat H2SO4 dengan konsentrasi rendah 0,5 sampai 2% direaksikan dengan suhu tinggi biasanya 121 derajat Celcius dalam autoklav. Produk utama dari hidrolisis ini adalah silose yang diubah menjadi silitol melalui fermentasi dan arabinose yang diubah menjadi arbitol melalui fermentasi. Selanjutnya ada proses produksi silitol. Yang pertama bahan baku atau substrat. Limbah lignoselulosa seperti Brewers Spent Grains (BSG), kulit pisang, grape stalks, serbuk gergaji. Yang kedua, persiapan bahan. Yang pertama, bahan dikeringkan, kemudian digiling sehingga menjadi serbuk agar memudahkan proses hidrolisis. Yang ketiga, hidrolisis asam encer. Reaksi antara biomassa dan asam encer menghasilkan larutan hidrolisat kaya akan silose. Yang keempat, detoksifikasi untuk mengurangi senyawa beracun seperti furfural dan HMF. Menggunakan arang aktif sehingga meningkatkan keberhasilan fermentasi. Yang kelima, fermentasi. Larutan gula hasil hidrolisis difermentasi oleh mikroorganisme. Yang keenam, ada pemurnian. Produk fermentasi seperti silitol dan arabitol dipisahkan dan dimurnikan jika perlu. Selanjutnya ada hasil produk. Pada jurnal yang saya ambil, hasilnya berupa sebelum didetoksifikasi silitol kurang lebih 1,5 gram per liter, rendah karena ada inhibitor. Setelah didetoksifikasi, silitol menjadi 3,97 gram per liter, naik hampir 4 kali lipat. Dan arabitol kurang lebih 0,82 gram per liter hasil dari metabolisme arabinose. Yield atau hasil per gram gula silitol itu kurang lebih 0,66 gram per gram silose dan arabitol 0,60 gram per gram arabinose. Jadi jurnal mengatakan bahwa MBSG atau Brewers Pen Grains menghasilkan silitol paling tinggi dibandingkan substrat yang lain. Selanjutnya ada substrat yang dipakai pada penelitian atau referensi yang saya ambil. Substrat utamanya adalah Brewers Pen Grains atau BSG. Alternatifnya kulit pisang, grape stalks, corn cobs, dan serbuk gergaji. Kelebihan dari BSG ini adalah yang pertama, limbah industri bir, jadi ketersediaannya melimpah dan kandungan hemiselulosanya yang tinggi sehingga menghasilkan lebih banyak silose setelah dihidrolisis.
Selanjutnya ada mikroorganisme. Em, Mikroorganisme Gataella pastoris atau jenis yeast khamir atau yeast sebelumnya dikenal sebagai Pichia pastoris. Keunggulannya termasuk ke dalam mikroba jenis GRAS atau generally recognized as safe, aman untuk diproduksi bahan pangan. Yang kedua, toleran terhadap kondisi toksik ringan dan mampu mengubah silose menjadi xilitol dan arabinose menjadi arabitol. Terakhir, pertumbuhan optimalnya, makin sedikit inhibitor, maka makin tinggi produktivitasnya. Selanjutnya ada proses fermentasi. Dilakukan dalam shake flask atau skala laboratorium kecil. Yang kedua, jenis fermentasi batch atau sekali masuk bahan sampai selesai. Karena batch ini tidak ada laju alir masuk dan keluar, maka setelah bahan dimasukkan, kemudian ditutup, tidak ada laju aliran yang masuk dan keluar. Tantangannya, adanya senyawa inhibitor dari hidrolisis perlu proses detoksifikasi. Eh, yang kedua, jurnal menyebutkan belum ada optimasi fermentasi seperti suhu, pH, aerasi belum diuji secara khusus. Yang terakhir, peluang penelitian lanjut. Yang pertama, scale up ke fermenter skala besar. Yang kedua, pengujian kondisi optimal sehingga meningkatkan hasil lebih jauh. Dan yang terakhir, integrasi dengan biorefinery untuk memaksimalkan nilai limbah organ. Yang terakhir ada kesimpulan, proses ini berpotensi besar dalam pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah. Produksi silitol dan arabitol dari limbah seperti BSG adalah solusi untuk limbah industri sehingga mendukung konsep industri hijau dan berkelanjutan. Tantangan kedepannya, optimasi dan scale up proses fermentasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.